Kisah akan berfokus pada pria yang bernama Jack yang terbangun dari pingsannya karena sebuah insiden di mana Jack yang kaget alias jumbul karena keadaan yang gelap dan bisa dipastikan bahwa Jack telah terjebak di timbunan tanah longsor dan terkubur bersama mobilnya. Sesaat Jack akan menghubungi 911 tanpa sadar bahwa kondisi seperti itu mana mungkin ada jaringan. Begitu juga dengan radionya yang bluk dan tidak bisa digunakan. Jack yang tidak menyerah dan mencoba menyalakan mobilnya, tetapi mesin mobil yang tidak bisa dinyalakan yang membuat Jack merasa kesal, dan saat itu juga terjadi goncangan yang menyebabkan mobilnya semakin merosot ke dalam. Dan bisa dipastikan bahwa Jack tidak terkubur di tanah yang rata. Tak lama setelah itu Jack merekam dirinya untuk menyampaikan perasaan dan juga pasrah dengan keadaan yang saat ini. Karena tidak tahu lagi harus bagaimana, Jack yang mencoba mengingat apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa bisa terjadi. Dan saat itulah Jack membuat rute tentang perjalanannya dan terjadi sebuah insiden yang menimpa dirinya saat ini. Tak lama setelah itu Jack yang menyadari bahwa sunroof mobilnya sudah mulai retak yang karena tekanan tanah yang terlalu berat. Seperti rindu ini, jika semakin berat maka pikiran tidak mampu menopangnya, sehingga terjadilah hal-hal yang mengada-ada. Sementara Jack hanya berdiam diri di dalam mobil, bahkan AC di dalam mobil pun hanya mengeluarkan debu. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi, semut merah yang mulai masuk ke mobil melalui lubang AC, sehingga Jack harus menutupnya. Jack yang merasa panik karena sampai saat itu juga tidak ada tanda-tanda bahwa dia akan diselamatkan. Dengan kondisi yowes lah RPM aneh, Jack pun melihat rekaman video yang ada di handphonenya. Dan di dalam video tersebut terlihat dia yang bersama tunangannya bernama Laurie. Tak lama setelah itu Jack pun memutuskan untuk tidur untuk menghemat baterai handphonenya. Singkat cerita, Jack yang terbangun dan menyadari bahwa jam menunjukkan sudah pukul 8 malam. Tetapi tetap zonk, tidak ada tanda-tanda bantuan yang datang. Terlihat retakan kaca di atas mobilnya semakin melebar, dan saat itu juga Jack langsung menambalnya dengan isolasi dan pengunci setir mobil untuk menahannya. Persediaan air putih pun hanya tinggal 1 botol mineral yang tanpa disadari Jack telah meminumnya sampai habis. Karena saat itu Jack yang kehausan sampai-sampai Jack tidak memikirkan hal tersebut. Setelah berjam-jam tidak ada pertolongan dan dipastikan bahwa hanya keajaibanlah yang bisa membawa dirinya selamat, Jack pun menyempatkan doa dan menyadari bahwa berdoa saja tidaklah cukup kalau tidak dengan berusaha. Dan saat itu juga Jack langsung memeriksa jok belakang dan melihat barang yang mungkin bisa digunakan saat kondisi seperti ini. Jack yang melihat air menetes dari celah kaca, dan saat itu juga dia melubangi kaca tersebut untuk diwadahkan ke botolnya. Jack yang kebelet nguyuh pun terpaksa harus kencing di dalam mobil. Tak lama setelah itu Jack pun mengambil selongsong dan melubangi lagi sunroof mobilnya dengan harapan selongsong besi itu bisa menembus tanah yang menguburnya saat ini. Jack yang merasa lapar pun harus berhenti dan memakan biskuit yang satu-satunya makanan yang bisa dimakan, dan meminum air yang bercampur dengan tanah yang sudah dia tampung sebelumnya. Selesai dengan itu, Jack yang mendorong selongsong tersebut
Dan benar saja, selongsong itu sampai ke permukaan sehingga dipastikan bahwa Jack hanya terkubur dengan kedalaman 3 meter saja. Dan saat itu juga Jack berteriak agar kalau ada orang di luar sana bisa mendengarkannya. Dan Jack juga menyempatkan bernapas melalui lubang tersebut. Oh yeah! I'm down here! Oh God. Jack yang kepikiran dengan membuatnya sebagai cerobong asap, alhasil api yang dibuat Jack dengan kertas pun tidak terkendali dan untung saja masih bisa dipadamkan. Sesaat Jack ingin mengintip dari lubang dan tiba-tiba terjadi goncangan dan kepala Jack pun terbentur besi dan membuatnya dia pingsan. Tak lama setelah itu Jack yang terbangun dengan kepala yang terluka dan saat itu juga dia membuka baju dan ikat pinggangnya untuk digunakan sebagai perban agar tidak terjadi pendarahan yang terus-menerus. Jack yang terlihat sudah lemas dan memikirkan bagaimana caranya keluar dari sini, dari sana. Tak lama setelah itu terjadi goncangan lagi yang mengakibatkan mobilnya mulai roboh. Dan mau tidak mau, Jack harus menahan bagian belakangnya menggunakan selongsong yang masih tersisa. Jack yang sangat kehausan terpaksa dia harus meminum air kencingnya sendiri. Arep piye maneh? Dengan kondisi yang seperti ini, yang penting hausnya hilang. Tak lama setelah itu, Jack pun mengambil sebuah ban dan menghubungkannya dengan selang pompa, dengan tujuan agar dia bisa tetap bernafas menggunakan ban dalam tersebut. One small step for man. Jack yang berencana untuk menggali tanah yang berada di atasnya dan sebisa mungkin dia keluar dari sana. Jack juga menuangkan oli di badannya agar tetap licin saat menembus tanah. Keputusan yang diambil Jack untuk bisa selamat dengan keadaan masih hidup. Walaupun Jack sendiri tidak tahu hal ini bisa berhasil atau tidak. Jack pun memutar musik dan mulai menghancurkan kaca di atap mobilnya agar tanah yang berada di atas bisa turun. Dan dengan kondisi ini dia tidak bisa lagi mengandalkan mobilnya untuk tempat berlindung. Jack yang berusaha menggali tanah-tanah itu dan sedikit demi sedikit tanah yang digali mulai terjatuh. Setelah cukup lama menggali, Jack yang mulai bisa berpijak ke atas mobilnya dan di sisi lain, angin di dalam ban pun semakin lama semakin menipis. Dan tiba-tiba, ya, terjadi goncangan lagi dan membuat seluruh badan Jack tertutupi oleh tanah. Terlihat pergerakan yang menandakan Jack masih hidup dan Jack yang terlihat bahagia setelah melihat cahaya dari lubang kecil. Dan saat itulah Jack berusaha meraihnya dan dia pun bisa keluar dari sana dengan keadaan masih hidup. Tamat. Pesan yang bisa kita ambil adalah tidaklah berhasil jika hanya berdoa tanpa berusaha. Begitu juga sebaliknya.